Bagaimana? Jelas ya videonya ya? Menarik? Menarik, atau modelnya cantik ya? Tapi yang kita lihat adalah negosiasinya ya sekali ya. Nah sekarang lakukan diskusi dengan teman kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah dipersiapkan. Oke, didiskusikan dengan kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya, cukup 20 menit. Oke, 20 menit. Kemudian bosnya memenuhi menyepakati 10 juta tapi dengan cara berbeda, berarti dia pasti dari kata to negotiate, to be negotiating dalam bahasa Inggris yang berarti merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi dan atau menawar. Sedangkan kata-kata turunannya adalah antara lain negotiation yang berarti menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk merundingkan, membicarakan sesuatu hal untuk disepakati dengan orang lain. Dan negotiable yang artinya dapat dirundingkan, dapat dibicarakan, dapat ditawar. Negosiasi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang dengan kita sadari maupun tidak. Sebagai contoh, ketika kita sedang bekerja atau menulis sesuatu dipaksa, maka kita akan terlibat suatu proses tawar-menawar dan lainnya yang kecuali apabila kita menuju ke supermarket atau minimarket tidak akan bisa menawar. Dalam hal ini, kita sedang melakukan praktik negosiasi. Itu juga ketika kita sedang melakukan sesuatu kepada orang lain. Misalnya kita menginginkan Pemodelan karyawan pimpinan yang meminta kenaikan gaji. Untuk mengetahui struktur teks negosiasi tadi, kita coba lihat bagian awalnya ya. Isinya semacam perkenalan para pemainnya atau gimana? Kalau menurutku sih ya tidak hanya memperkenalkan para tokoh-tokohnya saja, tapi juga menerangkan waktu, tempat, sama situasi saat negosiasi itu berlangsung. Tapi apakah pembuka ini sama dengan orientasi? Menurutku sih iya ya, karena orientasi dalam teks negosiasi ini hampir sama dengan teks anekdot yang sudah kita pelajari dahulu, yang isinya tentang perkenalan tokoh yang terlibat, kapan, di mana, dan masalah apa yang sedang dibicarakan. Bagaimana menurut kalian? Iya, aku setuju. Aku juga setuju. Di bagian pembuka atau orientasi tadi, kita diperkenalkan dengan karyawan, marketing, dan pimpinannya. Tempatnya di perusahaan. Bos tersebut memberi tugas di luar tanggung jawab si karyawan, sehingga karyawan tertekan dalam bekerja. Kita tulis di situ hasilnya. Apa yang membedakan antara teks negosiasi dengan teks lainnya dalam segi kebahasaan? Kalau menurutku terletak pada penggunaan kalimat persuasif. Ya juga sih, tapi bukannya pidato juga punya ciri khas menggunakan kalimat persuasif? Oh iya, lalu apa ya? Oh iya, coba simak ini dari buku siswa halaman 142. Pasangan tuturan yang lain yang mungkin terdapat dalam negosiasi adalah sebagai berikut. Mengucapkan salam sampai membahas salam, bertanya sampai menjawab atau tidak menjawab, meminta tolong sampai memenuhi atau menolak permintaan, meminta sampai memenuhi atau menolak permintaan, menawarkan sampai menerima atau menolak tawaran, mengusulkan sampai menerima atau menolak
usulan, dan sebagainya. Coba lihat negosiasi antara penjual dan pembeli di Pasar Seni Sukawati halaman 146. Tadi ada kan yang di bagian di halaman 142 untuk pasangan tuturan yang lain mungkin terdapat dalam negosiasi yang tersebut oleh Raisa tadi.